Hidup kadang terlihat indah di permukaan, tapi menyimpan luka dalam yang tak terbayangkan. Begitu pula kisah Reni dan Jaka. Semuanya dimulai dengan momen yang terlihat manis, seakan sebuah dongeng cinta yang sempurna. Bayangkan suasana sore di atas kapal pesiar. Angin laut berhembus lembut, cahaya matahari keemasan memantul di permukaan ombak. Saat itu, Jaka dengan penuh keberanian melamar Reni. Ia berlutut, mempersembahkan cincin indah dengan tangan yang bergetar, wajahnya penuh harap. Namun, justru di momen paling romantis itu, sebuah penolakan pahit terjadi. Nadia, adik Reni, tiba-tiba menyambar cincin itu lalu melemparnya ke laut. Semua terdiam. Reni hanya bisa membeku. Sementara Jaka berdiri kaku, wajahnya kehilangan warna. Tetapi bukannya menyerah, Jaka justru melompat ke laut, menyelam, dan tak lama kemudian muncul lagi dengan teriakan lantang, memohon agar Reni menikah dengannya. Semua orang terhenyak. Itulah awal dari sebuah pernikahan yang tampak indah dari luar, namun ternyata rapuh di dalam. 6 tahun berlalu setelah pernikahan itu. Dari luar, orang melihat Reni dan Jaka sebagai pasangan mapan. Mereka punya rumah mewah, mobil bagus, bahkan posisi sosial yang terhormat. Tetapi di balik pintu rumah, kebahagiaan itu hanya ilusi. Tidak ada kehangatan, tidak ada kelembutan, tidak ada pelukan mesra yang seharusnya menyatukan suami istri. Setiap malam Reni duduk termenung, menatap kosong ke jendela, seakan menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Jaka merasakan dinginnya rumah tangga itu. Tapi ia memilih diam, menahan luka dalam hati. Ternyata ada rahasia besar yang disembunyikan Reni. Hatinya belum sepenuhnya untuk Jaka. Masih ada nama lain yang bersemayam di relung terdalam. Udin, cinta lamanya. Udin yang pernah membuatnya tertawa, membuatnya merasa hidup. Tapi juga Udin yang kini kembali hadir, membayang-bayangi pernikahan sahnya dengan Jaka. Hubungan Reni dan Udin tak sepenuhnya putus. Mereka masih sesekali bertemu diam-diam, saling berkabar, seakan membiarkan bara lama itu tetap menyala. Reni tahu itu salah, tapi hatinya lemah. Dan setiap kali ia memikirkan Udin,
ia merasa semakin jauh dari suaminya. Jaka sebenarnya merasakan semuanya. Ia bukan pria bodoh. Tatapan kosong Reni, senyum yang hambar, cara Reni menjaga jarak saat mereka berdua, semuanya menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Jaka memilih bertahan. Ia percaya cinta bisa tumbuh dengan kesabaran. Ia berharap bahwa suatu hari nanti Reni akan benar-benar membuka hatinya untuknya. Namun 6 tahun menunggu bukanlah waktu yang sebentar. Perlahan luka itu menggerogoti batin Jaka. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Hal-hal sepele bisa berubah jadi api besar. Jaka merasa tidak dihargai, sementara Reni merasa tidak dicintai dengan cara yang ia inginkan. Rumah tangga mereka seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap, saling menghindar, saling menahan kata-kata. Bagi orang luar, rumah mereka tampak sempurna, tapi hanya mereka yang tahu betapa dinginnya suasana di dalamnya. Pada suatu malam, Reni kembali duduk di kamar sendirian. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka, tapi yang terasa justru kehampaan. Di dalam hatinya, ia masih memanggil nama Udin. Sementara Jaka yang melihat istrinya semakin jauh hanya bisa menunduk, memendam kecewa. Ia tahu cintanya sedang diuji dengan cara paling kejam. Begitulah awal kisah ini. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan keberanian, dilanjutkan dengan pengorbanan, tetapi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Reni masih terpaku pada cinta lamanya, sementara Jaka berusaha keras mempertahankan sesuatu yang perlahan hancur. Dan semua ini hanya permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit, penuh luka, penuh air mata, tapi juga penuh kejutan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, bayangan masa lalu yang selama ini coba dihapus Reni ternyata justru semakin jelas. Udin, pria yang pernah menjadi cinta pertamanya, kembali hadir dalam hidupnya. Awalnya hanya sekadar kabar singkat, sebuah pesan singkat di ponsel, sebuah pertemuan singkat di jalan yang seakan kebetulan. Namun semakin hari, kehadiran Udin kian nyata. Ia datang bukan sekadar sebagai sosok lama, tapi sebagai api yang siap membakar bara rumah bangga Reni dan Jaka. Udin bukanlah pria sembarangan. Ia punya pesona yang sulit diabaikan.
Kata-katanya manis, sikapnya penuh percaya diri, dan yang lebih berbahaya lagi, ia tahu betul titik lemah Reni. Saat Jaka sibuk bekerja dan berusaha menjaga kehormatan rumah tangganya, Reni justru tergoda untuk kembali membuka pintu hatinya bagi masa lalu yang belum tuntas. Diam-diam mereka mulai bertemu di kafe, di sudut jalan, di tempat-tempat yang mereka kira tak ada yang memperhatikan. Reni tahu ini salah, tapi hatinya seakan kalah. Pertengkaran dengan Jaka semakin sering terjadi, bukan hanya karena hal kecil, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Rasa curiga. Jaka sering pulang larut, wajahnya letih, dan setiap kali ia mencoba bicara dari hati ke hati, Reni hanya menjawab dengan dingin. Sementara itu di sisi lain kota, Reni justru tertawa renyah di hadapan Udin, seakan melupakan statusnya sebagai istri sah Jaka. Puncak dari semua itu terjadi pada sebuah pesta keluarga. Jaka datang dengan niat baik, ingin menunjukkan bahwa rumah tangganya masih utuh di depan banyak orang. Ia mencoba tersenyum, mencoba gandeng tangan istrinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di pesta itu, Udin muncul dengan penuh percaya diri. Pandangannya menusuk ke arah Jaka, seakan menantangnya. Reni pun tampak gelisah. Tapi bukannya menjauh, ia justru terlihat lebih dekat dengan Udin. Malam itu menjadi saksi betapa rapuhnya rumah tangga yang selama ini Jaka coba pertahankan. Sebuah perdebatan panas pecah. Kata-kata kasar terucap, dan dalam sekejap Udin mengangkat tangannya lalu menampar Jaka di hadapan banyak orang. Sebuah tamparan yang bukan hanya melukai wajah, tapi juga harga diri dan martabatnya sebagai seorang suami. Suasana pesta seketika hening. Semua mata tertuju pada mereka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Reni bukannya berdiri membela suaminya, tapi justru membela Udin. Jaka sakit setelah kejadian itu. Bukan hanya sakit fisik, tapi luka batin yang semakin dalam. Ia dirawat di rumah sakit, namun rekaman CCTV yang bisa membuktikan kejadian malam itu tiba-tiba hilang. Semua pengacara yang coba ia hubungi satu persatu mundur. Uang berbicara. Kekuasaan Udin menutupi semua bukti. Jaka terpojok. Dunia seakan berbalik melawannya. Sementara itu, Reni mulai merasakan getir dari pilihannya.
Udin yang dulu terlihat penuh pesona, kini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia kasar terhadap pembantu. Ia mudah tersulut emosi, bahkan tak segan mengancam siapa saja yang mencoba melawan. Hati kecil Reni mulai berbisik, tapi ia sudah terjebak terlalu jauh. Ia melihat Jaka semakin hancur, sementara dirinya semakin tak berdaya di genggaman pria yang salah. Malam demi malam, Reni hanya bisa menangis dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa yang ia kejar hanyalah bayangan semu. Tinta lamanya pada Udin ternyata hanya ilusi. Sebuah nafsu masa lalu yang kini berbuah petaka. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Karena luka yang ia torehkan pada Jaka sudah terlalu dalam. Dan dari sinilah cerita mulai berubah arah. Jaka, pria yang selama ini dianggap lemah, akan bangkit dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Namun sebelum kebangkitan itu, ia harus melalui titik terendah dalam hidupnya. Titik di mana ia kehilangan percaya, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan cinta dari wanita yang seharusnya menjaga hatinya. Setelah malam kelam di pesta itu, hidup Jaka tidak lagi sama. Tamparan Udin di depan banyak orang menjadi simbol betapa rendahnya harga dirinya diperlakukan. Ia yang selama ini menahan sabar, berusaha menjaga nama baik keluarga, kini merasa semua sia-sia. Bahkan Reni, wanita yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru memilih berdiri di sisi orang lain. Luka itu terlalu dalam, lebih tajam dari sebilah pisau yang menusuk dada. Hari-hari berikutnya, Jaka seperti orang asing di rumahnya sendiri. Reni jarang bicara, lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Sementara Jaka hanya menatap kosong ke arah jendela. Rumah yang dulu ingin ia jadikan istana, kini tak ubahnya penjara sepi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi hangat. Yang ada hanyalah dingin dan diam. Di tengah kesunyian itu, Jaka membuat keputusan besar. Ia diam-diam mengurus perceraian, tidak dengan pertengkaran, tidak dengan teriakan, tapi dengan langkah yang tenang. Ia memilih pergi, meninggalkan segalanya, tanpa sepatah kata pun. Bagi Jaka, mungkin ini satu-satunya cara menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang lebih dalam. Reni baru menyadari sesuatu yang janggal ketika pulang ke rumah dan mendapati sebagian besar barang Jaka sudah tidak ada.
Almari kosong, meja kerja yang biasanya penuh berkas kini lapang. Bahkan lemari kecil di samping tempat tidur sudah bersih. Hatinya berdegup kencang. Ia berlari ke ruang tamu, berharap Jaka ada di sana. Kosong. Ia ke garasi. Mobil Jaka pun hilang. Saat itulah rasa panik mulai merayap. Beberapa hari berlalu. Reni akhirnya mendapat kabar Jaka pergi ke luar negeri. Tidak ada pesan, tidak ada salam perpisahan. Hanya surat singkat yang ditinggalkan di atas meja. Terima kasih untuk segalanya. Aku harap kamu bahagia. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat hati Reni runtuh. Selama ini ia pikir Jaka hanyalah pria lemah, pria yang bisa ia tekan sesuka hati, pria yang akan selalu ada meski disakiti. Tapi ternyata Jaka bisa pergi. Dan kepergian itu membuat Reni merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Udin yang selama ini menjadi pelarian Reni justru semakin menunjukkan wajah aslinya. Pria itu kasar, penuh tipu daya, dan hanya memanfaatkan Reni demi harta. Ia mulai mengatur setiap langkah Reni, membatasi pergaulan, bahkan tak segan meninggikan suara ketika keinginannya tidak dituruti. Reni yang awalnya merasa dimanja, kini merasa terjebak. Dan di saat-saat itulah kenangan tentang Jaka kembali menghantam hatinya. Reni mulai menyadari kesalahannya. Ia teringat bagaimana Jaka dulu rela melompat ke laut hanya untuk membuktikan cintanya. Ia ingat bagaimana Jaka sabar menghadapi sikap dinginnya selama bertahun-tahun. Ia ingat semua kebaikan kecil yang dulu ia abaikan, yang kini tak bisa ia dapatkan lagi dari Udin. Penyesalan itu datang seperti ombak besar, menghantam berkali-kali hingga ia nyaris tak bisa bernafas. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Reni mencoba mencari Jaka, menghubungi nomor lamanya, bahkan menanyakan pada keluarga besar. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kabar mengejutkan. Jaka ternyata bukan pria biasa. Ia adalah pewaris keluarga kaya raya, dengan perusahaan besar yang membentang hingga ke luar negeri. Semua orang menyambutnya dengan hormat ketika ia tiba di bandara. Potret Jaka yang dulu tampak sederhana, kini berubah menjadi sosok yang berwibawa dan berkuasa. Reni terdiam lama mendengar kabar itu. Air matanya jatuh deras. Selama ini ia mengabaikan pria yang justru memiliki ketulusan dan kekuatan besar.
Ia mengejar bayangan cinta lama dan kini harus menerima kenyataan bahwa ia kehilangan cinta sejati. Malam-malam Reni pun berubah menjadi tangisan panjang. Ia duduk sendirian di kamar yang sepi, menatap foto-foto lama Jaka yang masih tersisa. Hatinya hancur, pikirannya penuh sesal. Ia ingin kembali, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki segalanya. Tapi Jaka sudah terlalu jauh. Bukan hanya secara jarak, tapi juga hati. Dan disinilah kisah berbalik. Reni yang dulu merasa dirinya berkuasa, kini justru terjebak dalam penyesalan. Sementara Jaka, pria yang dulu diremehkan, sedang bersiap untuk bangkit, menata hidup baru, dan menunjukkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Kehidupan Jaka berubah drastis setelah kepergiannya. Dari pria yang dulu dianggap lemah, kini ia tampil sebagai sosok baru, berwibawa, berani dan berkuasa. Di luar negeri, Jaka disambut oleh keluarganya dengan penuh kehormatan. Ternyata darah bangsawan dan harta warisan mengalir di nadinya. Selama ini, ia memang memilih hidup sederhana, jauh dari gemerlap kekayaan, agar bisa menemukan cinta yang tulus. Namun, nasib berkata lain, dan kini ia harus kembali menempati posisinya sebagai pewaris tunggal keluarga besar. Begitu tiba di kantor pusat perusahaannya, semua orang berdiri memberi hormat. Jaka berjalan dengan tatapan tegas, langkah mantap, tidak lagi seperti pria yang dulu sering menunduk penuh luka. Ruangan rapat besar menjadi saksi kebangkitannya. Para komisaris yang terbiasa bermain kotor kini gemetar karena Jaka membawa bukti-bukti korupsi yang mereka lakukan. Dengan suara lantang, ia memecat satu persatu pengkhianat itu, tanpa ragu, tanpa kompromi. Nama Jaka kembali harum, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin yang disegani. Sementara itu, jauh di rumahnya, Reni semakin terpuruk. Kehidupannya bersama Udin menjadi mimpi buruk. Udin kerap berbuat kasar, bahkan berani mengangkat tangan kepadanya. Reni menahan sakit, tapi hatinya semakin rapuh. Dalam diam, ia terus mencari kabar Jaka, dan setiap kali mendengar keberhasilan Jaka di luar negeri, hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar bahwa pria yang dulu ia sakiti kini telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih tinggi darinya. Jaka sendiri tak lagi memikirkan Reni. Semua luka yang dulu ia tanggung sudah cukup menjadi pelajaran. Ia tahu
Jika ia menoleh ke belakang, ia hanya akan jatuh ke dalam jurang yang sama. Maka ia memilih berjalan maju, menatap masa depan dengan langkah baru. Dan di masa kebangkitannya itu, muncullah sosok yang selama ini diam-diam selalu ada di sisinya, Indra. Indra adalah wanita cerdas yang membantu mengurus bisnis keluarga sejak lama. Ia setia, sabar, dan tahu bagaimana menenangkan hati Jaka. Ketika semua orang sibuk mengkhianatinya, Indra justru berdiri membela. Ketika Jaka jatuh, Indra ikut berdoa untuknya. Dan ketika Jaka bangkit, Indra hadir sebagai penyokong setia. Perlahan, hati Jaka yang beku mulai mencair di hadapan ketulusan Indra. Meski begitu, bayang-bayang Reni masih sesekali muncul. Malam-malam Jaka duduk sendirian di balkon rumah mewahnya. Menatap bintang, teringat wajah wanita yang pernah ia cintai. Namun setiap kali ingatan itu datang, ia mengingat kembali rasa sakit yang ia alami. Tamparan, pengkhianatan, penolakan. Dan dengan tegas ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya aku bahagia." Di sisi lain, Reni semakin terpuruk. Udin bukan hanya merusak hidupnya, tapi juga menghancurkan harta yang ia miliki. Bisnis yang ia pegang jatuh satu persatu. Rumah tangganya berantakan, dan tubuhnya semakin ringkih karena stres yang tak henti. Tangisnya setiap malam hanyalah penyesalan. Ia ingin meminta maaf pada Jaka, ingin memohon kesempatan kedua. Namun ia tahu, mungkin semua sudah terlambat. Jaka kini berdiri di puncak kejayaan. Dari pria yang dulu dianggap tak berdaya, ia menjelma menjadi pemimpin yang disegani. Semua orang menghormatinya. Para pengkhianat jatuh satu persatu. Dan bisnis keluarga berkembang pesat. Dunia yang dulu menindasnya kini tunduk di bawah kekuatannya. Namun di balik kebangkitannya, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Luka hatinya. Bagi Jaka, kebangkitan ini bukan hanya soal harta atau jabatan. Ini tentang membuktikan bahwa ia bukan pria lemah seperti yang dulu dipikirkan Reni. Ini tentang menunjukkan bahwa cinta sejati bukan diukur dari masa lalu, tapi dari ketulusan yang ada di masa kini. Dan disinilah jalan mereka kembali bersinggungan. Reni yang penuh penyesalan, dan Jaka yang sudah menemukan kekuatannya. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang apakah mereka bisa bersama, tapi tentang apakah luka yang pernah ada bisa benar-benar sembuh, atau justru menjadi tembok pemisah yang tak bisa dirobohkan lagi. Hidup
selalu punya cara menguji manusia. Bagi Jaka, luka masa lalu sudah cukup mengajarkan arti kesabaran dan keteguhan hati. Namun, rupanya takdir belum selesai menguji jalannya. Saat Jaka sudah mulai berdiri kokoh di puncak kejayaan bersama keluarganya, awan gelap kembali datang, membawa nama lama yang masih menyisakan luka. Udin. Udin, pria yang dulu merebut Reni dari sisinya, ternyata tak benar-benar pergi. Meski bisnisnya jatuh, meski reputasinya hancur, ia masih menyimpan dendam membara. Baginya, Jaka adalah musuh yang harus dipermalukan, dan Reni adalah kunci untuk melukai hati Jaka lebih dalam. Dengan penuh tipu daya, Udin kembali muncul. Kali ini bukan dengan rayuan manis, melainkan dengan kebengisan yang tak terkendali. Suatu malam, saat suasana kota begitu tenang, berita mengejutkan datang pada Jaka. Telepon berdering di tengah malam, suara panik terdengar di seberang. Reni dan Indra diculik. Dua wanita yang pernah dan masih mengisi hidupnya kini berada dalam genggaman orang yang paling ia benci. Dunia Jaka seakan berhenti sejenak. Semua luka lama seketika terangkat kembali. Tapi kali ini ia tidak lagi seorang pria lemah. Ia adalah Jaka yang baru, dengan kekuatan, pasukan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dengan wajah dingin, Jaka mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Ia tahu ini bukan sekadar penyelamatan. Ini adalah pertarungan terakhir melawan masa lalu yang selama ini menghantuinya. Mobil-mobil hitam berderet, lampu sorot menembus kegelapan malam, dan pasukan berseragam hitam bergerak bersama. Semua mata tertuju pada satu tujuan: menyelamatkan Reni dan Indra. Di sisi lain, Reni duduk terikat di kursi, tubuhnya gemetar, matanya sembab karena air mata. Sementara Indra yang berada di sampingnya berusaha menenangkan meski dalam kondisi sama. Udin berdiri di depan mereka, tertawa sinis. "Lihatlah kalian sekarang," katanya dengan nada penuh kemenangan. "Aku yang berkuasa. Jaka tidak akan bisa menyelamatkan kalian kali ini." Reni hanya bisa menangis. Hatinya penuh penyesalan. Semua keputusan salah yang ia buat kini membawanya pada jurang kehancuran. Namun, sebelum kata-kata Udin selesai, suara deru mesin mobil terdengar mendekat.
pintu gudang tua yang menjadi tempat persembunyian itu digedor keras. Dentuman keras menggelegar ketika pintu akhirnya terbuka dan pasukan Jaka masuk dengan sigap. Dalam kegelapan, cahaya senter menyorot wajah-wajah tegang. Udin kaget. Wajahnya berubah pucat sementara Jaka melangkah maju dengan tatapan tajam. Pertemuan itu bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan harga diri dan masa lalu. Udin mencoba melawan, tapi dengan cepat pasukan Jaka melumpuhkannya. Dalam sekejap, pria yang dulu begitu sombong kini terletak tak berdaya. Reni terisak melihat Jaka berdiri kokoh di hadapannya. Ada rasa lega, ada rasa haru, tapi juga ada rasa malu yang begitu dalam. Setelah Reni dan Indra dibebaskan, suasana hening. Reni menatap Jaka dengan mata penuh air mata. "Maafkan aku," bisiknya lirih. "Aku sudah salah. Aku meninggalkanmu. Aku melukaimu. Aku buta oleh nafsu masa lalu. Tapi hatiku sebenarnya selalu untukmu." Kata-kata itu menggantung di udara, penuh emosi. Tapi Jaka hanya menatap dingin. Bagi Jaka, kata maaf tidak bisa menghapus 6 tahun luka. Tidak bisa menghapus malam-malam penuh kesepian, tamparan di pesta, atau pengkhianatan yang ia terima. Jaka menghela napas panjang. "Reni," katanya perlahan, "aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku. Aku pernah berharap kita bisa bahagia selamanya. Tapi kamu memilih jalan lain. Kamu mengira aku lemah. Kamu mengira aku akan selalu ada meski disakiti. Dan sekarang, lihatlah kita. Kita berdiri di tempat ini bukan karena cinta, tapi karena penyesalan. Maaf, aku sudah tidak bisa kembali." Reni jatuh terduduk, hatinya hancur berkeping-keping, menyadari bahwa semua sudah terlambat. Sementara Indra yang sejak tadi diam menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung pria itu. Dan ketika Jaka menoleh kepadanya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan, sebuah harapan baru. Hari itu menjadi penutup dari sebuah babak yang panjang. Udin dibawa pergi oleh polisi, menghadapi hukuman atas semua perbuatannya. Reni pulang ke rumahnya yang kosong, hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tidak pernah hilang. Ia belajar dengan cara paling pahit bahwa cinta sejati tidak bisa diganti oleh mengingat masa lalu. Sementara itu, Jaka melangkah ke depan bersama Indra. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Tidak ada pesta besar, tidak ada keramaian,
hanya doa tulus dan senyum bahagia. Indra berdiri di samping Jaka, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cahaya masa depan. Kebahagiaan Jaka kini bukan lagi sekadar tentang harta atau jabatan. Kebahagiaan sejatinya adalah tentang menemukan orang yang benar-benar tulus, yang selalu ada meski dunia runtuh, yang tidak pernah meninggalkan meski badai datang. Dan bersama Indra, Jaka akhirnya menemukan itu. Sementara Reni di sudut dunia lain masih terjebak dalam penyesalannya. Malam-malamnya penuh tangisan, hari-harinya penuh kehampaan. Ia melihat dari kejauhan bagaimana Jaka kini bahagia, dan itu menjadi cambuk bagi dirinya. Penyesalan itu abadi, menjadi bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Inilah akhir dari kisah panjang itu, sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, penyesalan, dan kebangkitan. Sebuah pengingat bahwa cinta sejati bukan hanya tentang masa lalu yang manis, tapi tentang siapa yang mau bertahan, siapa yang mau berjuang, dan siapa yang tetap tinggal ketika semuanya runtuh. Jaka sudah membuktikan dirinya, dan pada akhirnya ia mendapatkan akhir yang layak, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tidak pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik. Dan begitulah hidup. Kadang kita harus kehilangan segalanya untuk akhirnya menemukan apa yang benar-benar berharga.